silakan masuk. Bu, iya Mbak, silakan duduk. Halo Mbak, selamat siang. Siang Bu, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nama Mbaknya siapa? Nama saya Siti Bu. Tujuan Mbak ke sini untuk apa ya Mbak? Nggak tahu sih Bu, tadi dari dokter terus disuruh ke poligizi. Oh gitu, tapi tadi sebelumnya sudah periksa. Sudah sih Bu. Boleh saya minta datanya dulu? Oh ini Bu. Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya di sini sebagai ahli gizi dengan nama Zelda. Mbak bisa manggil saya Mbak atau Ibu juga boleh. Iya Bu. Oke. Dari data ini yang sakit siapa yang Mbak? Kakek saya sih Bu. Oh kakeknya umur berapa Mbak? Umurnya 75 tahun. Tadi udah sempat nimbang berat badan sama tinggi badan. Sudah sih. Untuk berat badannya 58, tinggi badannya 110, benar Mbak? Benar Bu. Untuk Mbaknya sendiri jangan khawatir, Mbak bisa bicara apa saja itu terkait konseling ini. Mbak juga nggak perlu khawatir karena data akan aman, tidak akan disebarkan kemana-mana. Kalau boleh saya tahu, apakah kakeknya ada keluhan? Untuk keluhannya itu Bu, biasanya kakek ini merasakan seringnya, terus lemas, terus energinya tuh kurang Bu. Iya Bu. Apakah ada keluhan lainnya lagi Mbak? Kalau untuk keluhan lain tuh biasanya dia tuh sering mual. Kakeknya itu kalau pas mual sampai muntah nggak atau ada diare juga? Nggak ada sih Bu. Oh nggak ada ya? Iya Bu. Kalau boleh tahu nih Mbak, kakeknya ini sekarang tinggalnya sama siapa? Kalau kakeknya tuh tinggal dengan saya. Oh gitu. Berarti cuma berdua aja? Iya berdua aja. Mbak di sini kerja atau gimana Mbak? Masih mahasiswa Bu. Berarti Mbak sekarang aktivitasnya berkuliah. Kalau boleh tahu nih Mbak, pola konsumsi makan kakeknya itu seharinya itu biasanya konsumsi apa? Biasanya tuh dia tuh sering makan nasi kental sama ubi gitu. Terus kalau untuk lauknya itu biasanya makan telur, ikan, ada tahu tempe. Untuk nasinya biasanya kakeknya ini sepiringnya berapa banyak? Biasanya 2 centong. 2 centong nasi. Iya, 2 centong nasi. Kakeknya sering makan sayuran juga nggak? Sering Bu. Sering. Buah juga sering. Kalau untuk konsumsi sayuran, biasanya sayur yang dimasak itu apa Mbak? Biasanya itu makan sop, makan sayur tumis gitu. Mbak biasanya yang masakin? Enggak sih Bu, soalnya ada waktu saya kan kuliah ya Mbak. Jadi saya biasanya kakek tuh beli makanan. Tapi Mbak yang beli? Iya. Kan tadi kan Mbak udah banyak nih ya ngasih tahu pola konsumsi kakeknya. Nah untuk telur, ikan, tahu, tempe. Nah itu biasanya kalau misalnya belinya itu dalam bentuk olahan yang seperti apa? Biasanya tuh sering digoreng-goreng itu Bu. Nah untuk ikan sama tahu tempenya digoreng juga. Ikan, tempe, ikan. Kalau untuk singkongnya apakah digoreng juga? Iya digoreng.
sebelumnya nih Mbak, kakek ada riwayat penyakit itu nggak? Ada sih Bu, dia sering ini hipertensi Bu, tapi dia ada juga obatnya biasanya gitu. Jadi kakek itu hipertensi, tetapi sekarang konsumsi obat. Kan kita tadi sudah membicarakan pola konsumsi kakeknya kan. Nah, sekarang saya mau memberitahu Mbak kalau indeks massa tubuh kakeknya itu sebesar 20,1. Nah, itu masih termasuk normal Mbak. Normal ya Bu? Iya, tetapi kan tadi kakeknya ada mual, terus pengurangan nafsu makan. Nah, takutnya dari MT20 itu bisa berkurang gitu. Oh iya, kakeknya belakangan ini apakah ada penurunan berat badan? Iya, kemarin terakhir 3 bulan kemarin dia tuh turun sampai 8 kilo. Berarti kakeknya ada penurunan berat badan dalam 3 bulan sebesar 8 kg. Hasil dari pemeriksaan biokimia tadi untuk hemoglobinnya itu kan didapati 11 gram per desiliter. Nah, itu tuh menunjukkan kalau misalnya kadar hemoglobin kakek Mbak itu kurang dari normal. Nah, sehingga perlu dinaiki. Terus untuk data biokimia gula darah puasanya didapati 110 mg per desiliter. Nah, itu berada di dalam kategori yang lebih. Untuk kolesterol didapati sebesar 90 mg per desiliter. Nah, kalau dari range normalnya yaitu kurang dari 200. Berarti kakek Mbak berada di kondisi yang normal untuk kadar kolesterolnya. Nah, untuk kakeknya sendiri itu didiagnosis oleh dokter yaitu penyakit anoreksia geriatrik. Apa itu Bu? Nah, jadi anoreksia itu merupakan salah satu gangguan yang kerap terjadi pada lansia. Nah, kan kakeknya umur 75 ya kan? Nah, itu kan sudah termasuk ke dalam lansia. Nah, gangguan ini tuh merupakan kayak gangguan mood gitu, terutama kayak depresi berat. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor terjadinya anoreksia. Tapi berapapun usia seseorang itu, kan kita kan tetap butuh makan. Nah, itu harus diperhatikan pola makannya, karena dari makan itu tubuh itu bisa mendapat energi untuk beraktivitas. Terus untuk menjalankan fungsi tubuh gitu. Begitu juga itu pada lansia, makanan itu memiliki peran yang penting. Nah, untuk resiko-resiko dari anoreksia geriatrik ini itu bisa jadi karena kakek itu mengalami depresi gitu, karena kan kakek tadi jauh dari keluarga ya. Nah, bisa jadi karena itu. Terus itu tadi juga dari pola konsumsi, kakek itu banyak mengkonsumsi makanan yang digoreng. Kalau untuk aktivitas fisiknya nih Mbak, kakek itu biasanya ngapain aja sih tiap harinya? Biasanya kalau aktivitas tuh kakek tuh sehat sih Bu. Biasanya dia tuh jalan santai setiap pagi, terus nyiram tanaman gitu, terus sering juga baca Quran gitu. Kalau untuk aktivitas fisik kakeknya yang jalan pagi, biasanya kakeknya melakukannya sama siapa? Dia sendiri Bu. Oh, berarti Mbak nggak ikut? Enggak. Nah, kakek juga tadi benar ya ada riwayat hipertensi. Nah, kalau untuk intervensi gizi yang bisa saya kasih solusi ke Mbaknya, nih Mbak ini bisa nih untuk mengatur pola makan kakeknya. Misal tadi kan kakeknya suka yang digoreng-goreng. Nah, itu kayak misal ikan, nah itu Mbak bisa belinya yang dipepes dulu gitu. Kalau emang Mbaknya
nggak sempat untuk masak gitu. Nah untuk tahu tempe, nah itu Mbak bisa milih yang seperti ditumis gitu. Tapi saya saranin lebih baiknya Mbak itu saat ini mengatur pola konsumsi makan kakek itu untuk Mbak buat sendiri aja gitu. Karena kan tadi kakek ada riwayat hipertensi, kita kan nggak tahu nih kalau yang dimasak di warung malam itu seberapa banyak sih penggunaan garamnya gitu. Jadi lebih baik Mbak dulu yang masak untuk saat ini gitu, sehingga konsumsi garamnya itu bisa berkurang gitu. Terus untuk pola aktivitas fisik, saya itu juga menyarankan kepada Mbak kalau misalnya di pagi hari kalau Mbaknya belum berangkat kuliah, Mbak juga bisa tuh untuk melakukan aktivitas fisik sama kakeknya. Jadi kakek itu lebih bersemangat dalam melakukan aktivitas fisik. Jadi kakek itu bisa mengurangi depresinya gitu, sehingga kita juga bisa mengurangi gejala penyakit anorexia geriatri ini gitu. Nah untuk solusi lainnya, kalau bisa Mbak kasih tahu ke keluarga lainnya untuk sering-sering mengunjungi kakeknya, sehingga kakek itu bisa lebih semangat gitu. Oke Bu. Nah tadi kan saya sudah memberikan beberapa solusi kepada Mbak gitu. Dari alternatif solusi yang sudah saya sampaikan, kira-kira yang paling Mbak bisa jalani itu untuk kakeknya yang mana ya untuk awal dari konseling ini? Paling untuk konsumsi makanannya Mbak, mungkin saya nanti beliin kakek itu masakan seperti tempe pesan, terus sop, tumis-tumisan, rebusan, misalnya seperti itu. Kalau untuk nemenin kakek keseharian dia jalan pagi itu mungkin diusahain kalau lagi pergi kuliah. Berarti untuk saat ini Mbak siap ya untuk mengatur pola konsumsi kakeknya sama pola aktivitas fisiknya. Sama siap. Baiklah, berarti untuk saat ini saya bisa nih melakukan monitoring dengan mengevaluasi selama 2 minggu terkait pola konsumsi sama pola aktivitas kakeknya dengan Mbak. Nah, untuk selanjutnya terkait monitoring ini akan dibicarakan di pertemuan selanjutnya. Jika misalnya Mbak ada kesulitan, Mbak bisa menelpon atau me-WhatsApp saya. Untuk datanya ini saya kembalikan ya Mbak. Apakah Mbak ada pertanyaan lebih lanjut? Untuk saat ini belum ada Pak. Jika Mbak tidak ada pertanyaan lebih lanjut, maka konseling ini bisa diakhiri. Semoga Mbak bisa menjaga pola makan kakeknya sama pola aktivitas kakeknya ya Mbak. Saya doakan kakeknya agar cepat kembali sembuh ya Mbak. Baik, konseling ini sudah bisa kita akhiri sekarang. Baik, terima kasih ya Bu atas bantuannya. Iya Mbak, sama-sama. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Iya Mbak, hati-hati ya Mbak. Ya, terima kasih Bu.